Materi pertama yaitu prosedur dasar dalam pelaksanaan pendidikan kelas rangkap. Menurut Welker tahun 1972, prosedur perencanaan pembelajaran ditentukan oleh model perencanaan pembelajaran yang dipilih. Perencanaan pembelajaran adalah cara yang sistematis dalam mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengevaluasi seperangkat materi dan strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu model perencanaan pembelajaran yang dapat dipilih untuk meningkatkan kualitas pembelajaran adalah perencanaan pembelajaran model Dick dan Carey. Prosedur perencanaan pembelajaran model Dick dan Carey adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran. Kebutuhan adalah kesenjangan keadaan saat ini dibandingkan dengan keadaan seharusnya. Kebutuhan pembelajaran adalah kesenjangan antara kondisi realitas pembelajaran saat ini dengan kondisi ideal pembelajaran yang seharusnya dilakukan, menurut Yaomi tahun 2014. Yang kedua yaitu menganalisis pembelajaran. Menganalisis pembelajaran adalah suatu proses menjabarkan perilaku umum menjadi perilaku khusus yang tersusun secara logis dan sistematik. Proses ini bertujuan untuk mengetahui gambaran susunan perilaku khusus dari yang paling awal sampai yang paling akhir. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal peserta didik. Setelah selesai melakukan analisis pembelajaran dan sudah tergambarkan perilaku-perilaku khusus yang akan dikuasai oleh peserta didik, maka tahap berikutnya mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal peserta didik atas hasil analisis pembelajaran yang sudah dijabarkan. Yang keempat yaitu menulis tujuan kinerja atau tujuan pembelajaran khusus yang disingkat TPK. Tujuan pembelajaran khusus adalah penjelasan rinci tentang apa saja yang dapat dilakukan oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. TPK ditempatkan sebagai komponen awal dalam menyusun desain pembelajaran, merupakan pusat perhatian setiap pengembangan pembelajaran. Yang kelima, mengembangkan butir tes acuan patokan. Setelah TPK selesai dirumuskan secara operasional, tahap berikutnya adalah mengembangkan butir tes acuan patokan. TPK berisi perilaku-perilaku khusus yang belum dikuasai siswa sebelum memulai perkuliahan. TPK merupakan hasil dari dua langkah, yaitu hasil kegiatan analisis pembelajaran dan mengidentifikasi karakteristik awal siswa. Yang keenam yaitu mengembangkan strategi pembelajaran. Dick dan Carey mengatakan suatu strategi pembelajaran menjelaskan komponen-komponen umum dari suatu set bahan pembelajaran dan prosedur-prosedur yang akan digunakan bersama bahan-bahan tersebut untuk menghasilkan hasil belajar tertentu pada siswa. Tujuh yaitu mengembangkan bahan ajar. Bahan ajar merupakan bahan-bahan atau materi pembelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Bahan ajar mempunyai struktur dan urutan yang sistematis, menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, memotivasi siswa untuk belajar, mengantisipasi kesukaran belajar siswa sehingga menyediakan bimbingan bagi siswa untuk mempelajari bahan tersebut, memberikan latihan yang banyak bagi siswa, menyediakan rangkuman, dan secara umum berorientasi pada siswa secara individual. Yang terakhir yaitu melaksanakan evaluasi formatif dan sumatif. Setelah semua tahap rancangan sistem pembelajaran selesai dikembangkan, tahap berikutnya adalah melakukan evaluasi formatif terhadap keseluruhan kegiatan perancangan tersebut. Materi yang kedua yaitu model interaksi yang dapat diterapkan dalam pendidikan kelas rangkap. Menurut Febrianti dan kawan-kawan tahun 2024, dalam konteks pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap, beberapa penelitian menyoroti tantangan yang dihadapi oleh guru dalam membagi waktu dan perhatian mereka di antara dua kelas yang berbeda, serta dampaknya terhadap efektivitas pengajaran dan pembelajaran. Namun, dalam praktiknya, banyak siswa yang masih mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan bekerja sama dalam konteks pembelajaran. Hal ini terutama menjadi perhatian dalam kelas rangkap, di mana siswa dari berbagai tingkatan harus belajar bersama. Dalam konteks inilah, pendekatan kolaboratif menjadi relevan sebagai strategi untuk meningkatkan keterampilan sosial siswa. Dari sudut pandang sosial, pembelajaran di kelas rangkap dapat memperkaya pengalaman siswa melalui interaksi dengan teman-teman dari berbagai kelompok umur yang dapat mendukung pengembangan keterampilan sosial mereka. Selain itu, pendekatan kolaboratif menjadi semakin relevan dalam konteks budaya Indonesia yang menjunjung tinggi nilai gotong royong dan kerjasama. Mengintegrasikan pendekatan kolaboratif dalam pembelajaran kelas rangkap tidak hanya dapat meningkatkan kemampuan sosial siswa, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kultural yang penting.
Konteks kultural ini penting karena pendekatan pembelajaran yang kolaboratif dan interaktif sejalan dengan budaya kolektif masyarakat Indonesia, di mana kerjasama dan saling membantu merupakan nilai utama. Pembelajaran kolaboratif yang berakar pada model pembelajaran sosial Vygotsky menekankan interaksi dan kerjasama siswa, menurut Wangsa dan kawan-kawan tahun 2021. Pendekatan ini sangat penting dalam pendidikan dasar karena berfokus pada perkembangan anak melalui interaksi teman sebaya dan bimbingan ahli, menurut Asmawati dan Royhan tahun 2024. Dari analisis terhadap 5 sumber jurnal terbaru, termasuk penelitian oleh Rizal dan kawan-kawan tahun 2024 yang menekankan pentingnya interaksi dalam pembelajaran kolaboratif, ditemukan bahwa model ini tidak hanya meningkatkan hasil belajar akademik, tetapi juga memperkuat kemampuan komunikasi, kerjasama, dan pemecahan masalah di antara siswa. Materi yang ketiga yaitu strategi guru dalam mengelola pembelajaran kelas rangkap secara efektif. Peningkatan pembelajaran siswa adalah tantangan utama bagi guru kelas rangkap. Pembelajaran aktif yang berpusat pada anak adalah cara terbaik untuk mencapai hasil belajar siswa yang diinginkan, baik akademik maupun sosial dan psikologis. Guru dapat mempromosikan pembelajaran aktif dengan membuat beberapa perubahan spesifik dalam metode pembelajaran guru, seperti yang pertama, menempatkan anak-anak di pusat perhatian guru dan membantu mereka maju melalui tonggak dan tahapan belajar mereka sendiri dengan kecepatan mereka sendiri. Yang kedua yaitu memberikan kesempatan belajar melalui kegiatan multiusia dan kelas rangkap di ruangan yang sama untuk memastikan bahwa setiap siswa berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, mendorong setiap siswa dalam kelompok untuk mengeksplorasi, mengajukan pertanyaan, menunjukkan rasa ingin tahu untuk mempelajari sesuatu yang baru, dan belajar dengan melakukan dan melalui bermain. Yang keempat, yaitu membangun budaya belajar kolektif di kelas dengan memilih kegiatan yang sesuai dengan komposisi dan kematangan masing-masing kelompok. Yang kelima yaitu menggunakan metode yang fleksibel seperti pembelajaran kooperatif, tutor sebaya, instruksi yang dipimpin guru, dan membaca dan belajar sendiri. Yang keenam yaitu membangun lingkungan kelas yang penuh dengan kegiatan kelompok, berbagi informasi, dan kesempatan belajar individu melalui perpustakaan kelas dan pojok baca. Yang ketujuh yaitu menyusun rencana mingguan, bulanan, dan tahunan yang terperinci untuk menjadwalkan kegiatan, mata pelajaran, dan metode pembelajaran. Yang kedelapan yaitu membuat daftar periksa untuk mengikuti bagaimana siswa menghabiskan waktu mereka selama jam sekolah dan kegiatan yang paling membuang waktu. Yang kesembilan yaitu menghubungkan semua pembelajaran dengan penilaian berbasis kompetensi.